Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuh Al-Jamil, NIM 222121182. Di sini saya ingin menyampaikan hasil poin saya yang bertemakan tentang Al-Istisab yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nasiruddin, mata kuliah pengantar usul fikih. Selanjutnya, pengertian al-istisab. Istisab menurut bahasa yaitu menemani, menyertai, atau membersamai, mengikuti secara terus-menerus, dan mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan pengertian istisab menurut istilah adalah tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Jadi, semisal ada ketentuan hukum pada masa lalu, itu harus menunggu, harus ada dalil yang melarangnya atau membolehkannya sesuatu hukum tersebut. Jadi kita harus menunggu dahulu sampai ada ketentuan dalil tersebut membolehkannya atau tidak. Selanjutnya, macam-macam istisab. Yang pertama, istisab hukmu al-ibadah al-asliyah, yang artinya tetap berlakunya hukum mubah. Yang dimaksud ini adalah seseorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syarak yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya. Ya, jadi seseorang ini boleh melakukan segala sesuatu yang bermanfaat kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi semisal kita aslinya boleh melakukan segala sesuatu yang bermanfaat kecuali ada dalil yang melarangnya atau menjadikan haram tersebut. Jadi hukmu al-ibadah al-asliyah itu hukum yang mubah. Contoh makanan itu dibolehkan kecuali ada larangan atau haram. Kayak semisal itu ada daging babi, daging anjing, itu sesuatu yang sudah dilarang karena sudah ada dalilnya, sudah jelas diharamkannya, maka itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, istisab ma dalal asy-syar'u ala wujudil, istisab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syarak diakui keberadaannya. Misalnya, tetap berlakunya hak kepemilikan ketika ada sebabnya. Yang kedua, misalnya ada hak pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi kepemilikan. Itu contohnya semisal akad sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain, misal dijual atau dihibahkan. Semisal ada tanah yang itu dihibahkan kepada anaknya atau diwariskan kepada anaknya, dan kemudian itu dijual kepada seseorang lain orang, maka itu hak milik itu sudah kepada orang yang membelinya. Berdasarkan istisab, tetap berlakunya hukum sesuatu, baik berlakunya ditinjau dari syarak maupun menurut logika, sampai ada alasan atau dalil yang lain mengubah keberlakuan hukum tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah istisab al-umum ila an yarid at-takhsis, yaitu menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Istisab bentuk ketiga ini dari segi esensinya tidak diperselisihkan para ulama usul fikih. Akan tetapi dari segi penamaan terdapat perbedaan para ulama usul fikih. Misal dalam surat Al-Qur'an ayat 183, yaitu yang isinya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tetap wajib bagi umat Islam selama ada nas yang lain membatalkannya. Jadi kita diwajibkan berpuasa selama bulan Ramadan tersebut sampai ada batasannya tersebut, yaitu pada tanggal 30 atau 29 Ramadan. Nah, dari kasus tersebut menurut jumhur ulama usul fikih termasuk istisab
Tetapi menurut ulama usul fikih lainnya tidak dinamakan istisab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa. Selanjutnya yang keempat yaitu istisab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya syarak sampai datangnya dalil syarak yang menentukan hukum. Jadi contohnya kayak orang kalau di Jawa misalnya orang abangan, karena belum didatangi kayak orang muslim atau orang berdakwah di daerah tersebut, maka dia belum diwajibkan. Misal kayak ada larangan atau perintah, itu belum diwajibkan karena belum ada orang yang berdakwah ke daerah tersebut. Kemudian yang kelima yaitu istisab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetapi keberadaannya diperselisihkan. Misalnya, jika orang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka ulama sepakat, ulama ijma ya, bahwa ia boleh tayamum. Dan tetapi jika di tengah sholat kemudian turun hujan, bagaimana hukumnya? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu menggunakan istisab ijma, yakni menghukumi tayamumnya tetap berlangsung atau sah, tetap sah ya. Karena memberlakukan ijma tentang sahnya tayamum yaitu sebelum datang hujan. Jadi menurut yang pendapat pertama ini disahkan tayamumnya karena tayamum tersebut dilakukan sebelum turunnya hujan. Kemudian pendapat yang kedua yaitu istisab seperti ini tidak berlaku karena ada syarat keabsahan tayamum batal dengan adanya air. Menurut pendapat kedua ini yaitu tayamumnya dihukumi batal. Karena apa? Karena air adanya air secara tiba-tiba berarti dia harus mengulangi cara mensucikannya yaitu dengan air karena sudah adanya air. Selanjutnya kehujahan istisab. Yang pertama, kebanyakan ahli al-kalam itu tidak dianggap sebagai hujah, tidak dianggap sebagai alasan. Yang kedua, kebanyakan ulama Hanafi mutaakhir hanya hujah untuk menolak dan menafikan atau menghilangkan, untuk menetapkan dan memberikan hak. Ya ini hanya untuk menolak saja dan menghilangkan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Kemudian yang ketiga, kebanyakan ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali hujah untuk menafi, menghilangkan dan untuk menstabilkan, yaitu tetap. Yaitu kaidah-kaidah istisab. Yang pertama, pada asalnya semua yang sudah ada itu tetap pada kondisinya sampai ada dalil yang merubahnya. Contoh dalam sholat atau dalam wudhu. Contoh saja pada wudhu, ketika wudhu itu ada dalilnya yang menjadikan wudhu itu tidak sah. Seperti contoh, buang air kecil, kentut, dan buang air besar, dan menyentuh yang bukan muhrimnya. Jadi itu dapat merubah wudhunya menjadi batal dikarenakan ada sesuatu yang membatalkan. Karena itu sudah ada dalilnya yang membatalkan wudhu itu apa saja? Ya tadi berkentut, menyentuh yang bukan muhrim, buang air kecil atau buang air besar. Selanjutnya, pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah atau boleh. Semua bentuk makanan itu boleh, halal dan dikonsumsi. Ada juga dalil yang mengharamkannya. Segala bentuk muamalah boleh dilakukan selagi tidak ada dalil. Nah, pada dasarnya segala makanan itu semuanya mubah atau halal, kecuali ada dalil yang menjadikan haram. Ya kayak semisal daging babi, terus kemudian minuman-minuman keras kayak khamr, itu menjadi ada dalilnya dan menjadikannya
dia menjadi haram dan tidak boleh untuk dikonsumsi, dikarenakan homer itu kan dapat menghilangkan akal dan banyak lagi kehujahan yang sehingga menjadikan makanan yang halal menjadikan haram, dan itu sudah ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, dalam istilah hukum bahwasanya kita harus berprinsip semua orang itu dalam kondisi yang tidak melakukan tindak pidana. Kemudian yang keempat, segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dengan keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan dan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan. Contoh dalam rakaat sholat, semisal ketika sholat itu lupa dalam rakaatnya, namun dia ingatnya aslinya itu, saya ingatnya sudah 2 kali tapi aslinya sudah 3 kali, maka itu harus yakin. Namun kan biasanya makmum itu membenarkan kayak membaca subhanallah. Nah ketika itu oh berarti imam itu salah, namun dia sudah yakin kalau dia sudah 3 rakaat, tapi makmum menjadi bilang subhanallah tadi, berarti dia harus menambahkannya karena sudah diingatkannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Terima kasih.